Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Nurlani dengan NIC CP244 dari Universitas Alma-Ata Program Studi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kriteria bisnis dan gap analysis pada Gojek. Nah, Gojek adalah platform layanan transportasi daring terbesar di Indonesia. Gojek menawarkan berbagai layanan seperti transportasi, pengiriman, dan juga pembayaran digital. Next. Yang kedua yaitu teori kriteria bisnis dan juga gap analysis. Nah, kriteria bisnis adalah faktor-faktor penting yang mendukung keberhasilan perusahaan. Nah, gap analysis adalah analisis perbedaan antara kinerja aktual perusahaan dengan target yang ditetapkan. Di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama kriteria bisnis. Jadi di sini faktor-faktor penting untuk keberhasilan perusahaan seperti keuangan, strategi, operasional, dan juga sumber daya manusia itu merupakan kriteria bisnisnya. Kemudian yang kedua yaitu gap analysis. Nah, analisis yang membantu perusahaan memahami celah antara kinerja aktual dan target yang ditetapkan. Ketiga yaitu tujuan analisis, yang mana tujuan analisis ini yaitu meningkatkan efisiensi operasional, memaksimalkan profitabilitas, dan meningkatkan kualitas layanan. Dan yang keempat yaitu manfaat dari analisis itu sendiri, yang mana manfaatnya adalah menyediakan informasi yang berharga untuk pengambilan keputusan strategis dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya untuk profil perusahaan Gojek itu sendiri. Jadi untuk Gojek itu didirikan pada tahun 2010 sebagai platform ojek daring di Indonesia. Gojek telah berkembang menjadi platform super app yang menawarkan berbagai layanan. Gojek memiliki basis pengguna dari mitra pengemudi yang besar di seluruh Indonesia. Untuk keunggulan Gojek itu sendiri, Gojek memiliki layanan yang lengkap, termasuk transportasi, pengiriman, pembayaran, dan juga hiburan. Selain itu, Gojek memiliki basis pengguna dan mitra pengemudi yang besar di seluruh Indonesia. Gojek juga didukung oleh teknologi yang inovatif dan sistem operasional yang efisien. Namun, untuk tantangan Gojek itu sendiri, Gojek menghadapi persaingan yang ketat dari platform lain seperti Grab dan Shopee. Nah, Gojek juga perlu meningkatkan upaya untuk mencapai profitabilitas yang berkelanjutan. Nah, Gojek perlu memastikan keselamatan dan juga keamanan bagi para pengguna dan mitra pengemudinya. Selanjutnya yaitu kriteria bisnis Gojek. Gojek memiliki kriteria bisnis yang kuat untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnisnya. Nah, kriteria bisnis dari Gojek itu sendiri yaitu meliputi keuangan, operasional, strategi, dan juga sumber daya manusianya. Kemudian selanjutnya yaitu gap analysis yang menggunakan kerangka kerja 7S McKinsey. Di sini ada 7 kerangka kerja 7S McKinsey dari McKinsey itu sendiri, yaitu yang pertama strategi, struktur, sistem, staff, style, skill, dan juga serve values. Nah, untuk strategi itu sendiri, Gojek itu mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan bisnisnya. Untuk struktur yang dimaksud yaitu organisasi Gojek bisa mendukung operasional dan pengambilan keputusan. Kemudian sistem di sini sistem dan proses Gojek untuk mendukung operasional dan layanannya. Staff yaitu kualitas tenaga kerja Gojek termasuk perekrutan, pelatihan, dan juga pengembangan. Style itu sendiri merupakan budaya perusahaan Gojek yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip perusahaan. Selanjutnya skill. Di sini skill yang dimaksud adalah keahlian dan kompetensi karyawan Gojek untuk mendukung kinerja perusahaan. Dan yang terakhir yaitu share values. Share values di sini yaitu nilai-nilai bersama yang dianut oleh karyawan Gojek untuk mendorong kinerja dan juga budaya perusahaan. Dari hasil analisis gap
menunjukkan bahwa Gojek itu memiliki kinerja yang baik dalam beberapa aspek seperti keuangan, operasional, strategi, dan juga sumber daya manusianya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Jadi analisis gap menunjukkan bahwa Gojek itu memiliki kinerja yang baik dalam beberapa aspek. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, Gojek itu memiliki kinerja yang baik dalam hal keuangan, operasional, strategi, dan juga sumber daya manusia. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa Gojek itu juga perlu disaranin untuk meningkatkan kinerja dengan terus berinovasi dalam layanannya, meningkatkan efisiensi operasionalnya, dan juga memperkuat strategi pemasarannya, karena mengingat persaingan di pasar itu sangat ketat. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai gap analisis dari Gojek dan kriteria bisnis dari Gojek itu sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.